Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Apa kabar Anda semua? Semoga baik ya. Nah, hari ini kita mau ngulik bareng nih, bab 12 dari buku The McKinsey Way. Betul. Fokusnya itu soal topik yang krusial banget, mengelola komunikasi internal. Penting ini. Sumber kita ini kan lumayan unik ya. Kita jadi kayak dapat bocoran gitu, cara kerjanya salah satu firma konsultan strategi paling top dunia. Iya, ngintip dapur mereka lah istilahnya. Nah, misi kita hari ini, simpel aja. Kita mau coba ambil poin-poin penting dari bab ini, khusus buat Anda semua. Gimana sih komunikasi internal yang oke itu dijalankan, terutama di lingkungan yang tekanannya tinggi? Harapannya sih Anda bisa dapat wawasan praktis yang bisa langsung diterapin. Nggak peduli kerja di mana. Oke deh, yuk kita bahas lebih dalam. Boleh, boleh. Jadi bab ini tuh langsung ke intinya banget soal kerja sama tim. Komunikasi internal di sini tuh bukan cuma hiasan gitu. Bukan sekedar formalitas ya. Bukan. Digambarinnya malah kayak sistem peredaran darah buat tim. Apalagi kalau lagi nanganin masalah yang rumit, yang risikonya tinggi. Itu kan makanan sehari-harinya McKinsey. Bener juga. Tanpa aliran info yang sehat, timnya bisa macet, bisa lumpuh. Persis. Buku ini kan bilang komunikasi itu nyawa tim. Malah ada istilah unik yang dipakai ya. Metode jamur. Haha, iya, the mushroom method. Kedengarannya aja udah nggak enak ya. Konsepnya kan biarkan mereka gelap-gelapan, siram pupuk, terus lihat aja apa yang tumbuh. Waduh. Jelas ini kebalikannya banget sama manajemen yang baik ala McKinsey. Ini langsung mikir sih, kenapa aliran informasi yang terbuka atas ke bawah, bawah ke atas juga, itu penting banget. Kayak jadi DNA-nya McKinsey, kok bisa sepenting itu? Oke, jadi ini ada beberapa lapis ya. Yang pertama itu soal efisiensi sama efektivitas kerja. Brutal sih kalau di sana. Maksudnya brutal gimana? Ya gini, proyek konsultan itu kan geraknya cepet banget. Banyak bagian yang saling terkait. Semua orang itu wajib paham tujuan, prioritas, data terbaru, progres. Semuanya. Harus di halaman yang sama terus ya? Betul. Aliran info yang terbuka ini gunanya buat ngurangin risiko salah paham atau kerja 2 kali, buang-buang waktu kan, atau analisisnya pakai data basi. Fatal itu kalau dikonsultasi. Nah, kesalahan kecil aja gara-gara miskomunikasi akibatnya bisa gede banget ke rekomendasi buat klien. Jadi ini bukan sekedar nice to have, tapi soal ngurangin resiko di kerjaan yang resikonya udah tinggi. Oke, itu lapisan pertama. Terus? Lapisan kedua, ini soal moral sama motivasi tim. Orang-orang pintar yang direkrut McKinsey itu gak bakal kerja maksimal kalau ngerasa cuma jadi baut kecil yang gak tahu gambaran besarnya apa. Nggak mau jadi jamur juga ya mereka? Haha, iya. Mereka perlu merasa dilibatkan, perlu ngerti konteks kerjaannya, lihat gimana kontribusi dia itu nyambung ke solusi akhir. Itu motivasi banget. Sebaliknya, yaitu tadi, metode jamur itu, wow, resep pasti bikin orang males dan performa turun. Masuk akal. Tadi Anda sempat singgung soal deteksi dini juga ya? Ya, ini juga penting banget. Kalau informasi ngalir bebas dari semua arah, tim sama pimpinannya juga bisa lebih cepat nangkap potensi masalah. Atau malah peluang yang nggak kepikiran sebelumnya. Contohnya gimana tuh? Mungkin ada analis junior lagi ngolah data, nemu anomali yang kelewat sama yang senior. Atau ada yang lagi ngobrol sama klien, dapat sinyal-sinyal halus yang nggak nyampe ke atas. Di lingkungan kayak McKinsey, kecepatan ngerespons temuan kayak gini tuh bisa jadi pembeda. Jadi aliran info ke atas juga sama pentingnya. Nah, ini menarik. Biasanya kan fokusnya komunikasi top down ya, dari atas ke bawah. Iya kan? Buku ini gimana ngejelasin pentingnya aliran bottom up dari bawah ke atas buat para bos di McKinsey. Ini bukan sekedar laporan progres mingguan doang kan? Komunikasi ke atas yang efektif itu ngasih pimpinan proyek, biasanya disebut EM, Engagement Manager, gambaran nyata apa yang terjadi di lapangan. Bukan buat ngontrol detail ya? Bukan, lebih ke pemahaman. Timnya jalan sesuai rencana nggak? Ada hambatan nggak? Ada anggota tim yang lagi kesulitan? Info ini bikin pimpinan pertama, jadi tenang karena ngerasa proyeknya kekontrol. Kedua, kalau ada apa-apa, dia bisa cepat turun tangan, ngasih bantuan yang pas. Mungkin nambah orang, ngasih arahan, atau malah, ngelindungin tim dari tekanan luar. Oh, jadi komunikasi ke atas yang bagus itu malah bikin pimpinan bisa lebih dukung timnya ya? Bukan cuma ngawasin? Tepat. Sekaligus biar pimpinannya nggak jadi jamur juga. Nebak-nebak dalam gelap apa yang sebenarnya terjadi. Persis. Ini jadi kayak lingkaran kepercayaan gitu. Ada transparansi. Tim percaya pimpinan bakal bantu kalau ada masalah. Pimpinan percaya tim bakal ngasih info jujur tepat waktu.
Dua arah jadinya. Betul. Buku ini ngegasin, Anda nggak mau bos Anda pakai metode jamur ke Anda. Nah, sebaliknya, jangan sampai bos Anda ngerasa kayak jamur gara-gara Anda nggak ngasih info. Ini jalan dua arah. Oke. Jelas banget nih kenapa komunikasi terbuka itu fundamental. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Gimana caranya McKinsey ngelakuin ini? Bab ini kan nyebutin beberapa cara ya. Ada pesan kilat, itu kayak voicemail, email, memo, terus ada rapat, sama satu lagi yang agak unik nih, belajar sambil jalan-jalan. Learning by walking around. Nah, ya itu. Di sini nih kayaknya kita bisa lihat cara kerja spesifiknya. Gimana McKinsey bikin tiap metode ini benar-benar efektif, bukan cuma ritual kosong. Oke, kita mulai dari pesan ya. Ini kan luas ya. Bisa tulisan, bisa lisan, terstruktur. Kayak email, memo, atau pesan suara yang disiapin bener. Buku ini ngasih 3 prinsip utama buat pesan yang efektif ala McKinsey. Apa aja tuh? Harus ringkas, menyeluruh, sama terstruktur. Ringkas itu ya to the point, hargai waktu orang. Nggak usah basa-basi kelamaan kalau emang nggak perlu atau ngulang latar belakang kalau semua udah tahu. Prinsip bagus, tapi kadang susah ya nerapinnya. Terus kalau menyeluruh, itu gak malah jadi panjang ya? Nggak ringkas dong? Nah, ini pertanyaannya bagus. Di sini seninya. Menyeluruh itu bukan berarti jadi novel. Maksudnya, walaupun ringkas, pesan Anda itu harus ngasih semua info penting yang dibutuhin si penerima. Buat ngerti, buat mutusin, atau buat ngelakuin sesuatu. Biar nggak ada pertanyaan lagi gitu ya? Betul, jangan sampai dia mesti bales email cuma buat nanya hal dasar yang harusnya udah ada di situ. Kuncinya, coba antisipasi kebutuhan info penerima. Mikir aja, kalau gue dapat pesan ini, gue bakal nanya apa ya? Nah, jawab pertanyaan itu di pesan awal. Oke, jadi seimbang ya. Nggak buang waktu, tapi nggak bolong juga infonya. Terus, terstruktur gimana perannya? Struktur ini kunci biar pesan yang udah ringkas dan menyeluruh tadi gampang dicerna. Apalagi kalau lagi banyak tekanan, info numpuk. Buku ini ngasih contoh, mungkin agak kaku ya kedengerannya, tapi efektif. Terutama buat pesan yang poinnya banyak. Contohnya kayak gimana? Misalnya, strukturnya gini. Inti masalah. Sebutin masalah utama. Analisis singkat. Beberapa poin penting. Rekomendasi, langkah berikutnya. Apa yang perlu dilakuin. Contoh ekstrim di buku soal 3 masalah, widget mahal, sales nggak kompeten, pabrik hancur kena meteor, itu nunjukin gimana nomor atau poin-poin gitu bantu banget biar cepet ngerti. Iya, ingat contoh meteor itu. Emang nempel di kepala. Tapi kan ada cerita juga di buku soal konsultan yang jadi kaku banget ya, pakai struktur ini, sampai ke pesan pribadi. Iya, anekdot itu ngingetin biar kita nggak jadi robot juga sih. Tapi prinsip dasarnya kuat. Struktur itu bantu orang nangkep info dengan cepat. Cuma, ada satu lagi nih penekanan penting dari buku soal pesan. Apa tuh? Pastiin pesannya itu ngasih sesuatu yang berguna. Bukan cuma soal formatnya, tapi isinya. Jangan kirim email cuma buat lapor lagi kerja atau check-in basa-basi kalau nggak ada info baru atau pertanyaan penting. Filter gitu ya? Iya, tanya ke diri sendiri, pesan ini nambah nilai nggak buat yang nerima? Bantu dia mikir atau kerja lebih efektif nggak? Kalau nggak, ya mungkin mendingan nggak usah kirim. Bener juga. Biar nggak nambah noise komunikasi ya. Oke, itu soal pesan. Sekarang ke rapat. Ini nih, banyak yang ngeluh rapat tuh nggak efektif, buang-buang waktu. Gimana McKinsey menurut buku ini bikin rapat jadi alat produktif bukan beban? Nah, buku ini ngelihat rapat itu bukan kewajiban, tapi kayak lem perkat tim yang penting banget. Perkat ya? Iya, rapat itu forum utama buat aliran info multi-arah yang dinamis. Bukan cuma bos ngasih arahan, tapi juga diskusi antar anggota tim, lempar ide atau info dari tim ke bos. Plus rapat juga penting buat bangun kedekatan sosial, kepercayaan tim. Itu kan modal penting buat kerja di bawah tekanan. Jadi ada fungsi info, ada fungsi sosialnya juga. Tapi gimana biar efisien? Buku itu kan ngutip Susan Tosini ya, mantan IM di McKinsey. Apa kuncinya menurut dia? Tosini itu kayak yang dikutip buku ya, nekanin beberapa hal biar rapat sukses. Pertama, yang datang orang yang tepat. Semua yang perlu terlibat atau kontribusi harus hadir. Terus, jadwalkan rapat rutin kalau emang perlu buat jaga ritme. Tapi, ini penting, jangan ragu batalin kalau nggak ada agenda penting. Oh, bisa dibatalin ya? Justru itu nunjukin penghargaan ke waktu semua orang. Biar nggak rapat demi rapat aja. Poin bagus tuh, fleksibel batalin. Terus apa lagi? Kedua, agenda jelas dan fokus. Rapat mesti ada tujuannya. Mau mutusin apa? Mau mecahin masalah apa? Mau bagi info apa?
Agendanya dikasih sebelumnya biar bisa siap-siap. Fokus, ini biar rapat nggak ngelantur kemana-mana. Ketiga, pemimpin rapatnya efektif. Harus ada yang jaga diskusi biar tetap di jalur, mastiin semua didengerin, ngatur waktu, terus nyimpulin hasil sama langkah selanjutnya dengan jelas. Kedengarannya kayak rapat yang benar-benar ada hasilnya ya, bukan cuma laporan status mingguan yang sebenarnya bisa lewat email. Persis. Tekanannya di interaksi sama nyelesain masalah bareng. Rapat yang bagus di McKinsey itu harusnya ngasilin sesuatu yang nyata. Keputusan, rencana aksi, pemahaman bareng, bukan cuma ngabisin waktu sejam. Oke, sip. Itu buat rapat. Nah, metode ketiga nih, yang kedengarannya lebih santai. Belajar sambil jalan-jalan. Apa sih intinya pendekatan ini menurut buku The McKinsey Way? Ini sebenarnya pengakuan kalau nggak semua komunikasi penting itu terjadi di forum resmi. Buku ini nunjukin nilai luar biasa dari interaksi informal, yang seringkali nggak direncanain. Kayak gimana tuh contohnya? Ya, ngobrol bentar di koridor pas sambil minum, ngobrol pas nunggu lift, diskusi dadakan pas makan siang bareng. Momen-momen kayak gini tuh sering banget jadi tempat munculnya ide baru. Atau tempat bagi-bagi fakta acak yang mungkin kelihatannya nggak penting di rapat, tapi ternyata jadi kunci buat mecahin masalah klien. Atau sekedar buat ngerti dinamika tim dari sudut pandang lain. Oh, jadi ini soal nyiptain budaya biar info bisa ngalir bebas, bahkan di luar jadwal rapat atau email resmi ya? Kenapa ini penting banget khususnya di dunia konsultan? Kalau di konsultan kan seringnya hadapin masalah yang rumit banget, abu-abu gitu. Solusinya jarang datang dari satu sumber info aja. Nah, belajar sambil jalan-jalan ini bantu nyambungin info dari berbagai bagian proyek. Mungkin orang yang fokus analisis pasar dapat pencerahan dari ngobrol santai sama tim yang ngurusin operasi internal klien. Interaksi informal ini juga bantu bangun hubungan pribadi, bangun kepercayaan antar anggota tim. Itu penting banget pas dikejar deadline, tekanan tinggi. Jadi kayak jaring komunikasi yang lebih kuat gitu. Menarik ya, gimana McKinsey secara sadar ngakuin, bahkan mungkin ngedorong komunikasi informal ini jadi bagian cara kerja mereka. Beda banget sama mungkin beberapa tempat kerja yang kaku atau malah jadi terisolasi. Apalagi sekarang banyak yang kerja remote ya. Betul. Oke, kita udah bahas kenapa komunikasi penting, gimana McKinsey ngelakuinnya lewat pesan, rapat, sama ngobrol santai. Sekarang, kita pindah ke pilar lain yang ditekankan banget di bab ini. Sesuatu yang mungkin sering dianggap sepele, tapi mendasar banget. Kerahasiaan. Confidentiality. Iya, kerahasiaan dalam komunikasi internal. Buku ini kan sampai pakai ungkapan selalu lihat ke belakang. Kenapa sih aspek kerahasiaan ini penting banget buat McKinsey? Wah, kalau kerahasiaan ini bukan sekedar aturan tambahan ya buat McKinsey, ini fondasi mutlak bisnis mereka. Fondasi ya? Iya, mereka kan tiap hari pegang info klien yang paling sensitif, data keuangan rahasia, strategi lawan pesaing, rencana PHK mungkin, masalah hukum, inovasi produk baru, macem-macem. Riskan banget kalau bocor. Nah, kebocoran sekecil apapun itu bisa bikin bencana. Buat klien rugi duit, reputasi hancur, untung buat pesaing. Buat McKinsey sendiri, kalau sampai ngelanggar kerahasiaan, itu hancurin aset paling berharga mereka. Kepercayaan klien sama reputasi integritas. Prinsipnya simple tapi dijalankan ketat banget. Lindungi info klien kayak ngelindungin rahasia negara sendiri. Bab ini ada beberapa cerita ya, yang lumayan bikin, wah segininya ya mereka jaga rahasia. Bisa cerita sedikit? Bisa. Ada cerita yang nunjukin tingkat parno yang sehat gitu. Seorang konsultan yang selalu ngunci tas kerjanya yang isinya dokumen klien. Bahkan pas lagi di apartemen pacarnya sendiri. Di rumah pacar pun dikunci? Iya. Logikanya kan nggak tahu siapa yang bakal datang atau ngeliat. Terus ada juga aturan standar. Nggak pernah ngerjain materi klien sensitif di tempat umum kayak pesawat. Kan nggak tahu siapa yang duduk di sebelah. Bisa aja pesaing, wartawan, atau malah karyawan klien lain. Wow, hati-hatinya sampai segitunya ya. Nggak cuma soal dokumen fisik kan ya? Sama sekali nggak. Termasuk omongan juga. Ada aturan nggak tertulis yang kuat banget. Jangan pernah sebut nama klien secara spesifik di luar kantor yang aman. Bahkan di dalam kantor pun, apalagi di kantor klien atau tempat terbuka, hati-hati banget. Makanya sering banget pakai nama kode buat proyek sama klien. Oh, pakai kode ya? Iya. Buku ini malah cerita insiden lucu yang hampir bahaya gara-gara nama kode. Ada IM dari Jerman, sebut aja gitu. Dia nanganin klien, kode internalnya code A. Nah, pacornya kerja di konsultan pesaing, nerima telepon buat si IM Jerman ini. Konfirmasi reservasi makan malam buat code A. Tapi karena aksen Jerman si penelpon, pacarnya denger dan nyatatnya Koda. Ternyata itu nama asli kliennya. Waduh.
Untung nggak kenapa-kenapa ya. Untung banget. Tapi ini nunjukin bahayanya detail kecil aja bisa gimana. Ngeri-ngeri sedep ya ceritanya. Jadi, selain kesadaran tinggi sama pakai kode, ada langkah praktis spesifik gak yang disaranin buku ini buat jaga rahasia sehari-hari? Ada. Buku ini ngasih beberapa praktik dasar tapi penting banget yang harus jadi kebiasaan. Pertama, jangan pernah tinggalin dokumen sensitif fisik atau di layar komputer tanpa diawasin di meja, ruang rapat, atau tempat umum. Prinsip meja bersih itu penting. Clean desk polisi ya? Betul. Kedua, kunci laci meja, lemari file pas ninggalin ruangan. Walaupun cuma bentar. Ketiga, hati-hati pas ngomong di telepon, apalagi soal info rahasia. Lihat sekitar, siapa yang bisa dengar. Jangan pakai speakerphone di tempat terbuka. Oke. Terus? Keempat, mikir 2 kali sebelum kirim fax atau email sensitif. Pastiin penerimanya bener, jalurnya aman nggak? Mungkin perlu dienkripsi. Kelima, hindari ngeluarin materi sensitif laptop, dokumen di tempat umum kayak kafe, kereta, lobi hotel. Gampang banget kan dilihat orang? Ini semua kedengerannya kayak praktek keamanan info biasa ya. Tapi kayaknya di McKinsey ini bukan sekedar aturan IT, tapi udah jadi bagian etos kerja gitu ya. Nah, Anda nangkep banget poinnya. Buat McKinsey, jaga rahasia itu bukan cuma daftar checklist, tapi bagian dari identitas profesional, integritas mereka. Kayak janji gitu ke tiap klien. Nanamkan budaya rahasia ini ke tiap konsultan. Dari hari pertama gabung, itu prioritas utama. Bukan soal prosedur, tapi soal karakter, komitmen etis. Baik. Jelas banget ini. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Dari semua yang udah kita kulik dari bab 12, The McKinsey Way ini. Kita udah lihat kenapa aliran info yang terbuka, 2 arah, itu penting banget. Menghindari metode jamur. Kita juga udah bedah cara komunikasi efektif mereka. Pesan yang ringkas, menyeluruh, terstruktur, rapat yang fokus, dihadiri orang tepat, dipimpin benar, sama pentingnya ngobrol santai atau belajar sambil jalan-jalan. Dan terakhir, pilar kerahasiaan yang nggak bisa ditawar. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami, yang mungkin nggak kerja di McKinsey? Ya, pesan utamanya sih, prinsip-prinsip ini tuh relevan buat siapa aja, di mana aja. Ini bukan trik sulap konsultan elit doang. Ini elemen dasar buat bangun tim, bangun organisasi manapun yang mau performanya bagus. Universal ya berarti? Efisien, terstruktur, terbuka 2 arah, jaga kepercayaan lewat rahasia, itu bakal ningkatin banget kemampuan buat kerja bareng, mecahin masalah rumit, capek target tinggi. Intinya, ini bangun fondasi kuat buat sukses bareng-bareng. Setuju banget. Ini prinsip yang nggak lekang waktu ya. Dan sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Terinspirasi dari bab 12 ini. Kita udah banyak ngobrolin pentingnya cara kita komunikasi internal. Strukturnya, efektivitas rapatnya, jaga rahasianya. Pertanyaannya buat Anda, seberapa sering sih Anda secara sadar berhenti sejenak buat ngeevaluasi bukan cuma hasil komunikasi di tim atau organisasi Anda, tapi proses komunikasinya sendiri? Bagus pertanyaannya. Ada nggak sumbatan info yang nggak kelihatan? Ada nggak rapat yang kok rasanya gitu-gitu aja, nggak produktif? Atau jangan-jangan tanpa sadar ada elemen metode jamur yang mulai nyelip di cara tim Anda berbagi atau malah nggak berbagi informasi? Mikirin ini secara kritis bisa jadi langkah awal buat bikin komunikasi benar-benar jadi aset terbesar tim Anda.